Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Astuti di mata pelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia tentang kisah Abdullah bin Mas'ud. Seperti apa kisah Abdullah bin Mas'ud? Silakan disimak video. Kisah Abdullah bin Mas'ud. Salah satu sahabat yang sangat fasih membaca Al-Quran adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Huzali. Ibunya bernama Ummu Abdi binti Abduwuddi bin Suwi dari Bani Zuhra. Sahabat yang memiliki postur tubuh kurus, pendek, dan berkulit sawo matang ini terkenal sebagai pribadi yang lembut, cerdas, serta rapi dalam berpakaian dan aroma tubuhnya wangi. Suatu saat beliau naik pohon dan kelihatan betisnya. Lalu teman-temannya tertawa. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa kedua betisnya itu lebih berat timbangannya di hari kiamat daripada gunung Uhud. Sosok yang ikut hijrah bersama Rasulullah SAW baik ketika ke Habasyah maupun ke Madinah ini sangat dekat dengan keluarga Nabi SAW. Beliaulah yang menyiapkan barang-barang pribadi Nabi SAW. Ketika dalam perjalanan, seperti bantal, siwak, sandal, dan air untuk bersuci. Bahkan beliau yang memakaikan sandal ketika Nabi SAW hendak pergi, kemudian berjalan di belakang Nabi. Beliau juga mencopotkan sandal Nabi SAW ketika telah sampai, lalu masukkan sandal Nabi ke dalam lengannya untuk disimpan, dan memberi Nabi tongkat ketika mau memasuki kamarnya. Tak heran jika beliau dijuluki sahabat bantal, siwak, dan kedua sandal Nabi. Sahabat ini juga dikenal dengan suara yang merdu ketika membaca Al-Quran. Beliaulah orang yang pertama kali membaca Al-Quran dengan keras setelah Rasulullah di Mekah. Beliau berkata, "Aku belajar Al-Quran kepada Nabi SAW 70 surat langsung dan tidak ada ayat yang turun kecuali aku tahu di mana ia turun." Abdullah bin Umar pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, "Belajarlah Al-Quran kepada 4 orang ini: Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, dan Salim maula Abu Huzaifah." Saking fasihnya Abdullah bin Mas'ud dalam membaca Al-Quran, sampai-sampai bacaan beliau sudah diakui oleh Rasulullah SAW sebagai bacaan Al-Quran seperti halnya ketika turun. Beliau juga bercerita ketika belajar Al-Quran dengan Rasulullah, maka tidak akan menambah materi kajian Al-Qurannya sebelum ia menguasai 10 ayat dan maksudnya. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat mengedepankan kualitas belajar daripada kuantitas. Dikutip dari bincangsyariah.com, penulis Anissa Nurul Hasana, 7 Januari 2019. Alhamdulillah, sekarang anak-anak sudah tahu kan bagaimana kisah Abdullah bin Mas'ud. Semoga kita bisa mengambil pesan dari kisah Abdullah bin Mas'ud menjadi kisah teladan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita.
Abdullah bin Mas'ud tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki suara yang indah ketika membaca Al-Quran. Dia juga seorang penuntut ilmu yang gigih. Ketika ia belum menguasai 10 ayat dan maksudnya, maka ia tidak beralih ke ayat berikutnya sampai ia benar-benar menguasai. Dari sini kita tahu bahwa Abdullah bin Mas'ud lebih mengedepankan kualitas belajar daripada kuantitasnya. Bukan banyaknya buku yang kita baca, tetapi berapa banyak buku yang sudah kita hafal dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari Ustazah, jangan lupa ya belajar untuk persiapan ujian. Jangan lupa juga tetap belajar dan ingat bahwa apa yang kita pelajari itu tidak hanya bermanfaat di dunia, tetapi yang terpenting adalah bagaimana ilmu kita itu bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.